Selamat datang saudaraku, di perjalanan spiritual yang mendalam ini, saudara-saudaraku jiwa terpilih. Jika Anda merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kehidupan sehari-hari ini, atau merasa ada panggilan batin yang tak terucapkan, maka Anda berada di tempat yang tepat. Di sini, kita akan menyelami kekuatan luar biasa yang ada dalam diri kita. Mata ketiga, atau yang dikenal dengan Cakra Ajna. Sebuah portal energi yang menghubungkan kita dengan kebijaksanaan, alam semesta, intuisi, dan pencerahan spiritual yang lebih tinggi. Apakah Anda siap untuk membuka pintu menuju wawasan yang lebih dalam? Apakah Anda ingin mengetahui cara membuka Cakra Ajna, meningkatkan intuisi, dan merasakan dunia dengan kesadaran yang lebih tinggi? Jika ya, ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena apa yang akan Anda pelajari di sini bukan hanya untuk meningkatkan kehidupan spiritual Anda, tetapi juga untuk membawa kedamaian, kebijaksanaan, dan keberanian dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks ini. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang sudah mendukung channel ini dengan cara menonton, berkomentar, menyukai, dan tentu saja berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti dalam menyebarkan energi positif ini kepada lebih banyak orang. Jangan lupa untuk subscribe, beri like, dan komentar jika Anda merasa terinspirasi atau memiliki pertanyaan. Ajak juga teman-teman Anda untuk bergabung agar kita bisa berkembang bersama dalam perjalanan spiritual ini. Tonton sampai akhir karena di sini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana membuka dan mengaktifkan Cakra Ajna, serta bagaimana ini bisa membawa perubahan positif dalam hidup Anda, dalam cara yang praktis dan penuh makna. Jangan lewatkan kesempatan untuk membuka mata ketiga Anda dan menemukan potensi yang tak terbatas yang ada dalam diri Anda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama dan temukan kekuatan spiritual yang telah lama menunggu untuk dibangkitkan dalam diri Anda. Pengertian Cakra Ajna, mata ketiga yang menuntun kita ke kebenaran lebih dalam. Cakra Ajna, yang lebih dikenal dengan sebutan mata ketiga, adalah salah satu dari 7 cakra utama dalam tubuh kita yang memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan spiritual dan kehidupan sehari-hari kita. Secara fisik, cakra ini terletak di antara kedua alis, sedikit lebih tinggi dari pangkal hidung. Meski tersembunyi secara fisik, energi yang dikelola oleh Cakra Ajna adalah kunci untuk membuka wawasan batin kita yang lebih dalam. Mata ketiga bukan hanya tentang melihat dengan mata fisik, tetapi lebih kepada kemampuan untuk melihat lebih dalam, melihat sesuatu yang lebih dari sekadar permukaan atau dunia materi. Dalam dunia spiritual, mata ketiga adalah simbol intuisi, kesadaran yang lebih tinggi, dan kemampuan kita untuk mengakses kebenaran yang lebih besar. Ini adalah pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta, diri kita sendiri, dan hubungan kita dengan kehidupan. Dalam tradisi spiritual, Cakra Ajna juga dikaitkan dengan wawasan batin yang bisa memandu kita untuk melihat dunia melalui perspektif yang lebih luas. Ketika Cakra Ajna terbuka, kita mulai melihat lebih dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Kita mulai mengakses informasi yang tidak terlihat, informasi yang datang melalui intuisi, perasaan, atau bahkan mimpi. Simbolisme dan fungsi Cakra Ajna. Sebagai pintu menuju dunia spiritual yang lebih dalam, Cakra Ajna memiliki simbolisme yang sangat kuat. Dalam banyak budaya, simbol mata ketiga sering digambarkan sebagai sebuah mata atau segitiga terbalik, simbol yang mewakili kesadaran dan pencerahan. Jika dilihat dari perspektif spiritual, Cakra Ajna mengatur kemampuan kita untuk merasakan energi yang tidak terlihat, memahami kebenaran yang tersembunyi, dan menyalurkan wawasan batin. Fungsi utama Cakra Ajna adalah untuk mengatur intuisi dan persepsi spiritual. Ini bukan hanya tentang menggunakan mata fisik kita untuk melihat dunia sekitar, tetapi tentang menggunakan mata batin kita untuk merasa dan memahami dunia di tingkat yang lebih dalam. Cakra ini juga berfungsi untuk membantu kita menghubungkan diri dengan kekuatan yang lebih besar, baik itu melalui meditasi, doa,
atau penyelarasan dengan energi alam semesta. Secara praktis, cakra ajna memengaruhi kemampuan kita untuk membuat keputusan berdasarkan intuisi dan pengalaman batin, bukan hanya berdasarkan apa yang tampak jelas di dunia luar. Inilah sebabnya mengapa membuka cakra ajna dianggap sebagai langkah penting dalam perjalanan spiritual. Ketika kita mulai mendengarkan intuisi kita lebih dalam, kita mulai hidup dengan lebih banyak kebijaksanaan dan kedamaian batin. Keterkaitannya dengan kekuatan spiritual. Cakra ajna berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kita dengan dunia spiritual. Dalam tradisi spiritual yang lebih dalam, cakra ini berfungsi sebagai saluran yang memungkinkan kita untuk menerima petunjuk dan wawasan dari alam semesta. Intuisi yang berasal dari cakra ajna sering dianggap sebagai suara batin terdalam kita, yang bisa membimbing kita dalam setiap aspek kehidupan, dari keputusan kecil hingga keputusan besar dalam hidup kita. Ketika cakra ajna terbuka dan aktif, kita merasa lebih terhubung dengan dunia energi, kita mulai melihat lebih banyak sinergi dalam kehidupan kita, dan seringkali kita bisa merasakan adanya pertolongan yang datang dari tempat yang tak terlihat. Ini adalah kekuatan spiritual yang ada dalam diri kita, yang seringkali tidak disadari karena terhalang oleh keributan duniawi atau kebingungan mental. Melalui cakra ajna, kita memperoleh kesadaran yang lebih tinggi, yang memungkinkan kita untuk melihat melalui lapisan-lapisan kebohongan dan ilusi dunia ini. Dengan membuka cakra ajna, kita mulai bisa mengakses energi universal yang mengalir melalui kita, dan ini memberi kita wawasan yang sangat diperlukan untuk menjalani kehidupan dengan lebih penuh arti dan tujuan yang lebih jelas. Tantangan dalam kehidupan sehari-hari, kehilangan koneksi dengan intuisi. Dalam kehidupan sehari-hari kita, sangat mudah untuk terlalu fokus pada dunia luar dan melupakan dunia batin kita. Hidup di dunia modern, dengan segala kemajuan teknologinya, seringkali membuat kita lebih bergantung pada pikiran rasional dan logika. Kita seringkali mengabaikan atau bahkan tidak menyadari suara batin kita yang sesungguhnya, yang adalah intuisi kita. Kehidupan sehari-hari dengan segala rutinitas dan tekanan yang ada, seringkali membatasi kemampuan kita untuk mendengarkan suara batin kita. Kita lebih cenderung percaya pada apa yang bisa kita lihat atau ukur, bukannya pada kekuatan batin yang lebih halus. Inilah mengapa membuka mata ketiga menjadi sangat penting. Mata ketiga adalah cara kita untuk kembali menghubungkan diri dengan suara batin sejati, yang selalu ada meski kadang terabaikan. Kita juga hidup dalam dunia yang penuh dengan gangguan, baik itu media sosial, berita, atau tuntutan masyarakat, yang seringkali membuat kita merasa terputus dari diri sejati kita. Ketika kita terbiasa mengabaikan intuisi dan fokus pada hal-hal yang bersifat material, kita kehilangan koneksi dengan energi alam semesta yang selalu ada di sekitar kita. Membuka cakra ajna membantu kita mengingatkan diri kita akan kekuatan batin kita dan kembali pada jalur yang lebih benar dan sejati. Menghubungkan dengan alam semesta, membuka cakra ajna untuk menyelaraskan diri dengan energi yang lebih tinggi. Mengapa membuka cakra ajna begitu penting dalam perjalanan spiritual kita? Karena mata ketiga adalah pintu gerbang yang menghubungkan kita dengan energi alam semesta yang lebih besar dan lebih luas. Setiap kali kita membuka cakra ajna, kita membuka diri kita untuk menerima wawasan dan energi yang lebih dalam, yang tidak hanya berasal dari dalam diri kita, tetapi juga dari alam semesta yang lebih luas. Ketika kita bisa menyelaraskan diri dengan energi ini, kita tidak hanya mendapatkan petunjuk spiritual, tetapi kita juga bisa merasakan kedamaian batin yang lebih mendalam. Alam semesta ini berisi energi yang mengalir. Energi ini tidak hanya menghubungkan kita satu sama lain, tetapi juga menghubungkan kita dengan kekuatan yang lebih tinggi dan dengan kebenaran yang lebih universal. Membuka mata ketiga membantu kita menyelaraskan diri dengan energi ini, dan ini adalah langkah penting untuk berkembang secara spiritual. Perjalanan penyembuhan mempercepat penyembuhan batin dengan membuka mata ketiga. Membuka cakra ajna juga berperan penting dalam proses penyembuhan batin kita. Ketika cakra ajna terbuka, kita mulai mengakses energi
yang bisa membersihkan dan menyembuhkan berbagai blokir emosional dan mental yang mungkin telah terbentuk selama bertahun-tahun. Ini adalah langkah pertama untuk mempercepat penyembuhan yang sering kali kita perlukan untuk melanjutkan perjalanan spiritual kita. Melalui cakra ajna, kita bisa memahami diri kita lebih dalam, termasuk rasa sakit atau trauma yang mungkin telah kita alami. Dengan penerimaan dan pengertian yang datang melalui wawasan batin, kita dapat melepaskan beberapa hambatan mental yang menghalangi kita untuk hidup dengan penuh kedamaian dan kesadaran spiritual. Dengan membuka mata ketiga, kita bisa merasakan kemajuan dalam perjalanan penyembuhan kita. Hal ini memungkinkan kita untuk lebih mudah melepaskan energi negatif, rasa takut, dan keraguan yang membelenggu kita. Ketika kita melepaskan hal-hal ini, kita membuka diri kita untuk merasakan cinta, kedamaian, dan wawasan spiritual yang lebih dalam. Latihan pencocokan energi. Cara membuka cakra ajna dengan praktis. Membuka cakra ajna atau mata ketiga tidak terjadi begitu saja. Dibutuhkan latihan dan kesadaran yang terfokus untuk mengaktifkannya. Salah satu cara terbaik untuk membuka cakra ini adalah melalui latihan pencocokan energi yang melibatkan pernapasan dalam, meditasi, dan visualisasi. Ini bukan hanya tentang membuka cakra, tetapi juga menyelaraskan energi tubuh kita dengan energi alam semesta. Pernapasan dalam adalah langkah pertama yang sangat penting. Cobalah untuk duduk dengan nyaman, tutup mata, dan mulai menarik napas dalam-dalam melalui hidung, mengisi perut, dan kemudian mengeluarkannya perlahan-lahan melalui mulut. Lakukan ini beberapa kali hingga tubuh terasa lebih rileks. Tujuannya adalah untuk menenangkan pikiran dan membuka ruang di dalam diri kita, yang memungkinkan energi mengalir lebih bebas ke cakra ajna. Pernapasan ini membantu kita memusatkan perhatian pada titik di antara alis, yang merupakan lokasi cakra ajna. Setelah pernapasan dalam, lanjutkan dengan meditasi. Fokuskan pikiran pada titik tersebut. Bayangkan sebuah bola cahaya ungu yang bersinar terang di antara alis. Visualisasikan cahaya ini semakin besar dan lebih terang dengan setiap napas yang Anda ambil. Rasakan energi ini mengalir dan membersihkan segala hambatan mental atau emosional yang ada. Ini adalah latihan yang dapat membantu menyelaraskan energi Anda dengan energi cakra ajna, membuka saluran untuk intuisi yang lebih tajam dan pemahaman yang lebih dalam. Selama latihan ini, Anda bisa merasakan getaran halus atau sensasi hangat di antara alis. Ini adalah tanda bahwa energi mulai mengalir dan cakra ajna Anda mulai terbuka. Ketika Anda melatih diri Anda secara teratur dengan teknik-teknik ini, cakra ajna akan semakin mudah diakses dan Anda akan mulai merasa lebih terhubung dengan diri batin Anda serta dengan dunia spiritual di sekitar Anda. Latihan untuk membuka intuisi, meningkatkan sensitivitas energi. Meningkatkan intuisi adalah bagian penting dari membuka cakra ajna. Intuisi bukan hanya tentang merasakan sesuatu yang tidak tampak, tetapi juga tentang sensitivitas terhadap energi yang ada di sekitar kita. Semakin sering kita melatih diri kita untuk mendengarkan suara batin, semakin tajam intuisi kita akan menjadi. Salah satu latihan sederhana untuk membuka intuisi adalah dengan berjalan di alam atau berada di tempat yang tenang dan penuh energi alami. Cobalah untuk merasakan energi sekitar Anda tanpa mengandalkan panca indera fisik. Tutup mata Anda dan rasakan bagaimana udara bergerak di sekitar tubuh Anda. Bagaimana suara alam mempengaruhi perasaan Anda. Fokuskan perhatian Anda pada setiap sensasi halus yang muncul. Jika Anda berada di dalam ruangan, Anda bisa melakukan latihan yang mirip dengan bermeditasi di tempat tenang. Duduk dengan nyaman, tutup mata, dan bayangkan diri Anda terhubung dengan energi bumi yang mengalir melalui kaki Anda, menghubungkan Anda dengan pusat bumi. Kemudian bayangkan energi itu naik ke tubuh Anda dan mencapai cakra ajna di antara alis Anda. Rasakan apakah ada perasaan tertentu yang muncul, perasaan yang lebih halus, seperti ketenangan, pengertian, atau keterhubungan. Latihan ini mengasah kemampuan Anda untuk merasakan energi halus yang akan memperkuat kemampuan intuitif Anda.
Menggunakan fokus dan kedamaian, membuka cakra ajna dengan tenang. Kunci untuk membuka cakra ajna secara efektif adalah menjaga pikiran tetap fokus dan tenang. Dunia modern seringkali mengganggu kita dengan stres dan kebisingan mental yang menghalangi aliran energi dalam tubuh kita. Salah satu cara terbaik untuk membuka cakra ajna adalah dengan memusatkan perhatian dan menemukan kedamaian batin. Selama latihan meditasi atau pernapasan dalam, sangat penting untuk menjaga pikiran tetap fokus pada satu titik, baik itu cahaya di antara alis Anda, sensasi di tubuh, atau suara napas Anda. Ketika pikiran mulai mengembara, jangan menilai atau marah pada diri sendiri. Cukup bawa kembali fokus Anda dengan lembut, tanpa paksaan. Fokus ini mengarah pada kedamaian batin, yang memungkinkan cakra ajna terbuka dan memfasilitasi aliran energi yang lebih halus. Sebuah kedamaian batin yang mendalam adalah dasar untuk membuka cakra ajna. Ketika kita belajar untuk menenangkan pikiran dan tidak terganggu oleh kekacauan luar, kita membuka diri untuk mendengar dengan lebih jelas suara batin kita. Dan ini adalah suara yang sering membawa kita pada wawasan, pemahaman, dan intuisi yang lebih dalam. Mengenal indera spiritual, menyentuh dunia energi halus. Setiap manusia memiliki indera spiritual yang seringkali disebut sebagai indera keenam. Ini adalah kemampuan kita untuk merasakan energi halus dan informasi yang tidak dapat dijangkau oleh 5 indera fisik kita. Intuisi adalah bagian dari indera spiritual ini, dan cakra ajna adalah saluran utama yang menghubungkan kita dengan dunia energi ini. Indera spiritual bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita. Itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sering kita abaikan atau tidak kita pahami. Kita semua memiliki kemampuan untuk merasakan energi di sekitar kita, baik itu energi positif atau negatif, yang memengaruhi perasaan dan tindakan kita. Cakra ajna berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas kita terhadap energi-energi halus ini, yang memungkinkan kita untuk lebih mudah menilai situasi, orang, atau keputusan berdasarkan insting dan intuisi. Contohnya, pernahkah Anda merasa tidak nyaman di suatu tempat meskipun secara fisik tidak ada yang salah? Itu adalah indera spiritual Anda yang bekerja, merasa ketegangan atau vibrasi negatif dari lingkungan tersebut. Sebaliknya, ada kalanya Anda merasa sangat damai atau terinspirasi di tempat tertentu, seperti di alam atau di tempat suci. Itu adalah energi positif yang Anda rasakan dengan indera spiritual Anda. Latihan menajamkan intuisi, mengakses indera keenam. Untuk mengasah intuisi dan kemampuan indera spiritual kita, meditasi adalah alat yang sangat kuat. Salah satu latihan yang dapat membantu kita adalah meditasi visualisasi. Dalam latihan ini, kita membayangkan diri kita berada di suatu tempat yang sangat damai, mungkin di alam, di pantai, atau di hutan yang sepi. Visualisasikan diri Anda sepenuhnya merasakan kehadiran energi alam dan menyatu dengan itu. Saat Anda berada dalam keadaan meditasi ini, coba tanyakan pertanyaan penting dalam hidup Anda dan biarkan jawaban datang melalui intuisi, bukan melalui pikiran rasional. Selain meditasi, latihan lain yang bisa dilakukan adalah mencatat intuisi Anda setiap hari. Setelah bermeditasi atau saat merasa terhubung dengan energi alam, catat perasaan atau wawasan yang muncul. Ini bisa menjadi petunjuk berharga tentang bagaimana intuisi Anda bekerja dan bagaimana Anda bisa mempercayainya lebih lagi. Membedakan suara batin dan ego, intuisi sejati versus pikiran bawah sadar. Salah satu tantangan besar dalam mengasah intuisi adalah membedakan suara batin yang sejati dari suara ego atau pikiran bawah sadar kita. Ego cenderung berbicara dengan nada takut, keraguan, atau keinginan duniawi. Misalnya, jika Anda merasa ragu atau takut untuk membuat keputusan, suara ego bisa mengatakan, "Jangan lakukan itu, kamu tidak akan berhasil." Sedangkan suara intuisi sejati lebih tenang, lebih jelas, dan lebih damai. Intuisi mengarah pada keputusan yang berhubungan dengan kebenaran batin, meskipun mungkin tidak selalu mudah atau nyaman. Untuk membedakan kedua suara ini, cobalah untuk menenangkan pikiran dan merasakan energi di sekitar keputusan yang Anda buat.
Intuisi seringkali datang dalam bentuk rasa tenang atau kejelasan, sementara ego bisa datang dengan keraguan atau perasaan tidak nyaman. Dengan latihan dan kesadaran, Anda akan semakin mampu membedakan suara batin sejati dari suara ego yang menghalangi jalur spiritual Anda. Keterhubungan dengan alam semesta, menerima wawasan melalui cakra ajna. Cakra ajna atau mata ketiga berfungsi sebagai jendela spiritual kita yang menghubungkan kita dengan dimensi yang lebih tinggi. Ketika cakra ini terbuka, kita dapat menerima wawasan, petunjuk, dan informasi dari alam semesta yang lebih luas. Alam semesta tidak hanya berfungsi sebagai lingkungan fisik kita, tetapi juga sebagai sumber kebijaksanaan batin yang dapat mengalir ke dalam diri kita melalui cakra ajna. Informasi ini bisa berupa intuisi, gambaran visual, atau perasaan mendalam yang memberikan wawasan yang lebih besar tentang situasi atau hidup kita secara keseluruhan. Salah satu cara untuk menerima wawasan melalui cakra ajna adalah dengan membuka diri terhadap energi alam semesta. Ini dapat dilakukan dengan cara menenangkan pikiran dan membiarkan diri kita terbuka terhadap kemungkinan bahwa kita lebih dari sekadar tubuh fisik. Kita adalah bagian dari energi yang lebih besar. Anda bisa berlatih untuk menjadi lebih peka terhadap sinyal yang datang dari lingkungan sekitar, seperti perasaan atau insting yang datang dengan kuat tanpa penjelasan logis. Latihan meditasi yang berfokus pada cakra ajna juga bisa membantu Anda untuk lebih mudah menerima wawasan ini. Ketika cakra ajna terbuka, kita akan lebih mampu merasakan pesan-pesan spiritual yang datang dari dimensi energi yang lebih tinggi. Menyelaraskan diri dengan energi alam semesta melalui meditasi atau fokus pada titik antara alis dapat membantu kita membuka saluran untuk komunikasi yang lebih dalam dengan dunia energi ini. Membaca energi sekitar, teknik untuk mendapatkan wawasan spiritual. Setiap orang, tempat, dan situasi memiliki energi yang menyertainya. Energi ini dapat kita baca dengan menggunakan intuisi yang datang dari cakra ajna. Cara terbaik untuk mengembangkan kemampuan ini adalah dengan memperhatikan sensasi atau perasaan yang muncul ketika kita berada di lingkungan tertentu. Apakah Anda merasa nyaman atau tidak nyaman? Apakah ada energi yang terasa sangat positif atau justru membebani? Untuk meningkatkan kemampuan membaca energi di sekitar, Anda bisa berlatih dengan teknik fokus energi. Cobalah untuk berada di tempat yang tenang dan mulailah untuk merasakan energi sekitar Anda. Letakkan tangan di dekat benda atau orang dan rasakan apakah ada sensasi hangat, dingin, atau getaran yang berbeda. Ini adalah latihan untuk mengasah indera spiritual dan membaca energi halus yang ada di sekitar kita. Selain itu, teknik visualisasi juga sangat membantu. Cobalah untuk membayangkan cakra ajna Anda terbuka dengan terang dan biarkan energi yang mengalir melalui cakra tersebut membantu Anda untuk membaca lingkungan sekitar. Visualisasikan energi yang mengalir dari tubuh Anda, mencoba merasakan apakah energi tersebut terasa positif atau negatif. Dengan latihan yang berkelanjutan, Anda akan lebih peka terhadap energi orang-orang di sekitar Anda, tempat-tempat yang Anda kunjungi, dan situasi yang Anda hadapi, serta bisa membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi tersebut. Mengenal energi intuisi. Mengapa ini adalah alat komunikasi dengan dimensi spiritual? Intuisi adalah cara alami kita untuk berkomunikasi dengan dunia spiritual. Cakra ajna adalah saluran utama yang memungkinkan energi spiritual atau informasi dari dimensi yang lebih tinggi masuk ke dalam diri kita melalui indera keenam. Intuisi tidak hanya memberi kita jawaban instan atau petunjuk tentang masa depan, tetapi juga membantu kita merasakan energi dan makna yang lebih dalam di balik kejadian-kejadian sehari-hari. Pada dasarnya, intuisi adalah suaranya batin yang lebih dalam, sebuah perasaan atau persepsi yang datang tanpa melalui logika atau pemikiran rasional. Itu adalah koneksi langsung dengan kebijaksanaan universal yang mengalir dari alam semesta. Ketika kita mempercayai intuisi kita dan berlatih mengikutinya, kita semakin memperkuat koneksi kita dengan dunia energi yang lebih luas dan mulai lebih terhubung dengan tujuan spiritual kita.
Contohnya, ketika Anda merasa terdorong untuk melakukan sesuatu tanpa alasan logis yang jelas, seperti memilih jalur hidup yang tidak terduga, bertemu dengan seseorang yang membawa perubahan besar, atau memilih keputusan tertentu dalam hidup, ini adalah contoh dari bagaimana intuisi mengarahkan kita pada pengalaman dan pelajaran spiritual yang lebih tinggi. Menggunakan intuisi ini dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan lebih selaras dengan perjalanan spiritual kita. Meningkatkan kepercayaan pada intuisi membuka pintu bagi lebih banyak wawasan yang lebih mendalam. Dan ini bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar. Meditasi fokus cakra ajna, panduan langkah demi langkah. Meditasi adalah alat yang sangat kuat untuk membuka dan mengaktifkan cakra ajna. Untuk memfokuskan energi kita pada cakra ajna, kita harus memilih tempat yang tenang dan menciptakan lingkungan yang mendukung meditasi. Cakra ajna terletak di antara alis, jadi kita harus memberi perhatian penuh pada area tersebut. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk meditasi fokus pada cakra ajna. 1. Posisi duduk yang nyaman. Duduklah dengan punggung tegak di kursi atau di lantai, dan pastikan tubuh Anda terasa nyaman. Letakkan tangan di pangkuan atau lutut Anda dengan posisi terbuka, memberi ruang untuk energi mengalir. 2. Pernafasan yang mendalam. Mulailah dengan beberapa napas dalam. Tarik napas perlahan melalui hidung, biarkan udara mengisi paru-paru Anda, dan lepaskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini beberapa kali hingga Anda merasa lebih rileks dan terfokus. 3. Fokus pada cakra ajna. Alihkan perhatian Anda pada titik di antara alis Anda, tempat cakra ajna berada. Visualisasikan sebuah bola cahaya ungu atau biru yang bersinar terang di sana. Lihatlah cahaya ini semakin besar dan semakin terang dengan setiap napas yang Anda ambil. Biarkan energi dari cahaya ini menyebar ke seluruh tubuh Anda, membawa rasa kedamaian dan kejelasan. 4. Rasakan energi mengalir. Saat Anda semakin dalam meditasi, rasakan energi yang mengalir melalui cakra ajna Anda. Cobalah untuk tetap dalam kondisi damai dan rileks, menjaga fokus pada titik ini, dan biarkan diri Anda terbuka untuk menerima wawasan atau intuisi yang datang. 5. Tutup meditasi dengan terima kasih. Setelah beberapa waktu, perlahan-lahan bawa kembali kesadaran Anda ke dunia fisik. Sebelum selesai, ucapkan terima kasih kepada energi yang telah Anda terima selama meditasi. Rasakan rasa syukur untuk kesempatan untuk membuka cakra ajna dan menerima energi spiritual yang datang. Latihan meditasi sehari-hari, membuka mata ketiga setiap hari. Untuk membuka mata ketiga secara berkelanjutan, sangat penting untuk membuat meditasi menjadi bagian dari rutinitas harian. Latihan yang teratur memungkinkan cakra ajna terbuka lebih lebar dan memperkuat kemampuan intuitif Anda. Anda bisa mulai dengan meditasi singkat setiap pagi atau malam, cukup selama 10 hingga 15 menit. Latihan harian ini bisa meliputi meditasi fokus pada cakra ajna, atau latihan pernapasan sadar yang dapat menenangkan pikiran dan membuka saluran energi. Meditasi ini akan membantu Anda untuk mengembangkan koneksi spiritual yang lebih kuat, memperkuat kemampuan intuisi, dan meningkatkan pemahaman spiritual. Meditasi untuk menyembuhkan dan membersihkan energi. Saat kita membuka cakra ajna, terkadang kita menemukan blokir energi yang menghalangi aliran energi bebas. Meditasi juga merupakan alat yang sangat kuat untuk membersihkan dan menyembuhkan blokir ini, baik itu emosional, mental, atau spiritual. Untuk membersihkan energi negatif di cakra ajna, cobalah latihan meditasi yang memfokuskan pada membersihkan hambatan-hambatan tersebut. Visualisasikan cahaya putih atau emas yang menyinari area cakra ajna Anda, membersihkan semua energi yang tidak selaras dengan kebenaran spiritual Anda. Rasakan bagaimana setiap napas membawa energi penyembuhan dan membersihkan segala hambatan yang ada, membuka cakra ajna untuk menerima wawasan yang lebih tinggi. Meditasi ini tidak hanya membersihkan cakra ajna, tetapi juga membantu kita untuk menyembuhkan
dan menghilangkan blokir emosional yang mungkin telah terbentuk selama bertahun-tahun. Sebuah pikiran yang tenang, pikiran yang bebas dari hambatan, membuka jalan untuk intuisi yang lebih jernih dan lebih murni. Blokir energi dalam cakra ajna, pengaruh ketakutan, keraguan, dan trauma. Cakra ajna, sebagai pusat intuisi dan pemahaman spiritual, seringkali menghadapi hambatan energi yang berasal dari ketakutan, keraguan, dan trauma emosional. Ketika kita mengalami perasaan takut atau cemas, atau jika kita membawa trauma masa lalu, energi yang seharusnya mengalir bebas melalui cakra ajna bisa terhambat atau terblokir. Cakra ajna menjadi tersumbat, mempengaruhi kemampuan kita untuk merasakan dan memahami wawasan spiritual atau mendapatkan petunjuk dari dunia energi yang lebih tinggi. Ketakutan adalah salah satu blokir energi yang paling umum. Ketika kita merasa takut untuk melihat kebenaran dalam diri kita atau dunia sekitar, kita menutup cakra ajna kita. Begitu juga dengan keraguan yang muncul sebagai penghalang terhadap kemampuan kita untuk mendengarkan suara intuisi kita. Pikiran negatif yang mengalir terus-menerus dapat memperkuat keraguan dan ketakutan, memperburuk keadaan cakra ajna. Selain itu, trauma emosional atau pengalaman negatif dari masa lalu yang belum disembuhkan juga dapat menciptakan blokir emosional yang mendalam, menahan aliran energi melalui cakra ajna. Energi yang tidak tersalurkan ini bisa menyebabkan kesulitan dalam mengakses wawasan spiritual atau menerima pesan dari dunia batin. Identifikasi dan penyembuhan blokir energi menyembuhkan melalui latihan spiritual dan meditasi. Mengetahui dan mengidentifikasi blokir energi adalah langkah pertama untuk membuka cakra ajna. Ketika kita merasakan ketidaknyamanan di sekitar area antara alis atau merasakan ketegangan mental yang terus-menerus, itu bisa menjadi indikasi adanya masalah dalam cakra ajna. Salah satu cara untuk mengetahui apakah ada blokir energi di cakra ajna adalah dengan memperhatikan perasaan batin kita. Apakah kita merasa cemas, bingung, atau ragu-ragu dalam membuat keputusan penting? Atau mungkin kita merasa sangat jauh dari intuisi kita, seolah-olah kita tidak bisa mendengar suara batin kita dengan jelas? Untuk menyembuhkan blokir energi di cakra ajna, latihan meditasi adalah cara yang sangat efektif. Anda bisa memulai dengan meditasi pernapasan dalam yang menenangkan. Fokuskan perhatian pada titik antara alis dan bayangkan cahaya putih atau biru yang lembut menyinari cakra ajna Anda, membersihkan segala energi yang terhambat. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyembuhkan cakra ajna. 1. Tutup mata dan fokus pada pernapasan. Tarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan keluarkan napas. Biarkan tubuh Anda rileks dengan setiap hembusan napas. Rasakan tubuh Anda menjadi lebih ringan dan tenang. 2. Visualisasikan cahaya penyembuhan. Bayangkan cahaya putih atau biru yang indah bersinar terang di antara alis Anda. Rasakan cahaya ini membawa rasa kedamaian, menghapus ketakutan, keraguan, dan trauma yang ada. 3. Afirmasi positif. Ucapkan afirmasi positif dalam hati Anda, seperti saya terbuka untuk menerima wawasan dan petunjuk dari dalam diri saya, atau saya melepaskan ketakutan dan menerima intuisi saya dengan penuh keyakinan. 4. Biarkan energi mengalir. Dengan setiap napas, biarkan energi cahaya ini membersihkan cakra ajna dan menghilangkan segala hambatan. Rasakan bagaimana cakra ajna Anda semakin terbuka, mengalirkan energi spiritual yang lebih tinggi. Latihan ini, jika dilakukan secara rutin, akan membantu untuk membersihkan blokir yang ada dan memungkinkan energi spiritual mengalir bebas melalui cakra ajna. Proses ini membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam dan membantu memperkuat koneksi kita dengan dunia energi yang lebih tinggi. Melepaskan pola lama, bagaimana melepaskan pola pikiran yang membatasi. Setiap orang membawa pola pikir dan perasaan yang terbentuk dari pengalaman hidup mereka. Pola-pola ini yang seringkali berasal dari masa lalu atau pelajaran yang belum diselesaikan bisa sangat membatasi kemampuan kita untuk melihat dan merasakan dengan jelas.
Pola lama ini yang mungkin berupa ketakutan, kebiasaan negatif, atau cara berpikir yang terbatas seringkali menjadi penghalang bagi cakra ajna untuk berfungsi dengan optimal. Untuk melepaskan pola lama yang menghalangi cakra ajna, kita harus menyadari pola-pola tersebut terlebih dahulu. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah bersikap jujur dengan diri sendiri tentang bagaimana kita terbentuk oleh pengalaman hidup kita. Apakah kita terus-menerus merasa takut atau ragu? Apakah kita sering merasa terjebak dalam pola pikir negatif yang menghalangi kemampuan kita untuk berkembang secara spiritual? Latihan spiritual yang mendalam dapat membantu kita untuk melepaskan pola lama ini. Salah satu cara efektif adalah dengan menggunakan meditasi pelepasan. Dalam meditasi ini, kita membayangkan diri kita menghapus atau melepaskan beban mental dan emosional yang menghalangi energi spiritual kita. Cara untuk melepaskan pola lama. 1. Ciptakan ruang tenang. Duduk atau berbaring di tempat yang nyaman dan tenang. Tarik napas dalam-dalam dan biarkan tubuh Anda rileks. Identifikasi pola lama. Dengan tenang, pikirkan pola lama yang ingin Anda lepaskan. Bayangkan bagaimana pola tersebut telah mempengaruhi hidup Anda dan menyebabkan ketegangan dalam cakra ajna Anda. 3. Visualisasikan pelepasan. Bayangkan diri Anda melepaskan pola tersebut, seperti daun yang terbang tertiup angin. Rasakan beban itu menghilang dari tubuh dan pikiran Anda. Afirmasi penerimaan, ucapkan afirmasi seperti, "Saya melepaskan pola lama yang menghalangi saya," atau "Saya terbuka untuk menerima kebijaksanaan yang baru." Biarkan energi baru mengalir menggantikan energi yang terhambat. Proses ini mungkin memerlukan waktu dan latihan yang konsisten, tetapi semakin sering Anda melakukan meditasi pelepasan ini, semakin bebas cakra ajna Anda dari blokir emosional yang menghambat intuisi dan wawasan batin Anda. Pelepasan pola lama memberi ruang bagi energi yang lebih tinggi untuk mengalir dan memperkuat kemampuan spiritual Anda. Peran cakra lain dalam intuisi, menghubungkan cakra ajna dengan cakra lain. Cakra ajna tidak berdiri sendiri dalam sistem cakra tubuh kita. Setiap cakra berfungsi dalam sinergi untuk menciptakan keseimbangan energi yang harmonis dalam tubuh dan pikiran kita. Cakra ajna yang berfungsi sebagai pusat intuisi dan kebijaksanaan sangat terkait dengan cakra lainnya, seperti cakra hati dan cakra mahkota. Cakra hati yang terletak di tengah dada adalah pusat kasih sayang dan koneksi emosional kita. Ketika cakra hati terbuka, kita dapat merasakan empati dan kasih sayang yang lebih mendalam, yang memperkuat hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Energi dari cakra hati yang terbuka membantu untuk menenangkan pikiran dan perasaan kita, memungkinkan cakra ajna berfungsi dengan lebih jelas dan efektif. Cakra mahkota yang terletak di puncak kepala adalah pusat spiritualitas dan koneksi kita dengan energi alam semesta. Ketika cakra mahkota aktif, kita dapat merasakan hubungan langsung dengan energi ilahi dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Ketika cakra ajna bekerja dalam sinergi dengan cakra mahkota, kita lebih mudah mengakses wawasan spiritual yang lebih dalam. Keseimbangan energi menjaga keseimbangan semua cakra. Agar cakra ajna berfungsi dengan optimal, penting untuk menjaga keseimbangan energi di seluruh sistem cakra kita. Setiap cakra memiliki fungsi dan perannya sendiri, dan ketika salah satu cakra terblokir atau tidak seimbang, itu bisa mempengaruhi aliran energi keseluruhan, termasuk cakra ajna. Menjaga keseimbangan antara cakra-cakra ini sangat penting, karena energi berlebihan di satu cakra dapat menyebabkan ketidakseimbangan, sementara energi yang kurang dapat memperlambat aliran energi di cakra ajna. Sebagai contoh, jika cakra hati tidak terbuka, kita bisa merasa terputus dari perasaan dan intuisi kita. Sebaliknya, jika cakra mahkota terlalu aktif tanpa keseimbangan dengan cakra lainnya, kita bisa merasa terputus dari kenyataan fisik dan terjebak dalam keterasingan spiritual. Latihan sinergi cakra, mengharmoniskan cakra ajna dengan cakra lain. Untuk memastikan cakra ajna berfungsi dengan baik,
kita perlu mengharmoniskan energi antara cakra ajna dan cakra lainnya. Berikut adalah latihan meditasi yang dapat membantu untuk mengintegrasikan cakra ajna dengan cakra lainnya. 1. Visualisasi cakra-cakra Anda. Duduk dengan tenang dan tutup mata. Visualisasikan setiap cakra dalam tubuh Anda, dimulai dari cakra dasar hingga cakra mahkota, dengan warna yang sesuai untuk masing-masing cakra. Misalnya merah untuk cakra dasar, hijau untuk cakra hati, dan ungu atau putih untuk cakra mahkota. 2. Rasakan energi. Mengalir. Bayangkan energi mengalir dari cakra dasar hingga cakra mahkota, membentuk sebuah jalur energi yang harmonis. Visualisasikan energi ini mengalir ke cakra ajna, menyelaraskan dan memperkuat kemampuan intuitif Anda. 3. Meditasi dengan fokus pada harmoni energi. Setelah visualisasi, rasakan bagaimana semua cakra bekerja dalam keseimbangan. Biarkan energi mengalir bebas dan harmonis di seluruh tubuh Anda, sambil memperhatikan bagaimana cakra ajna semakin terbuka dan terhubung dengan energi dari cakra hati dan cakra mahkota. Latihan ini dapat membantu memastikan bahwa cakra ajna menggunakan intuisi untuk membuat keputusan, menerapkan wawasan dari cakra ajna. Intuisi yang kita kembangkan melalui cakra ajna menjadi panduan yang sangat berharga ketika kita menghadapi keputusan hidup, baik itu mengenai pekerjaan, hubungan, atau perjalanan spiritual. Setelah membuka mata ketiga, kita mulai merasa lebih peka terhadap energi yang mengelilingi kita, yang mempengaruhi pilihan-pilihan kita. Ketika cakra ajna terbuka, kita dapat merasakan lebih banyak kebijaksanaan batin yang datang secara langsung dari dalam diri kita. Bukan hanya melalui pemikiran logis, tetapi juga melalui pemahaman yang lebih dalam tentang situasi yang kita hadapi. Wawasan yang datang melalui cakra ajna seringkali tidak terlihat oleh mata fisik. Itu bisa muncul dalam bentuk feeling atau rasa yang kuat dalam tubuh, perasaan yang mendalam tentang apakah sesuatu itu benar atau tidak, atau bahkan petunjuk simbolis yang datang kepada kita melalui mimpi atau perasaan intuitif. Hal ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih selaras dengan jalan hidup kita. Sebagai contoh, ketika kita merasa bingung dalam membuat keputusan, mengandalkan intuisi yang datang melalui cakra ajna bisa menjadi sangat membantu. Daripada hanya mengandalkan analisis logis atau pertimbangan rasional, kita mulai mendengarkan suara batin yang memberikan arahan lebih dalam dan lebih jelas. Seringkali keputusan yang kita buat dengan mendengarkan intuisi ini lebih memuaskan dan membawa kita lebih dekat dengan keseimbangan spiritual. Kehidupan dengan intuisi terbuka, menyadari peluang dan tantangan. Hidup dengan cakra ajna yang terbuka membawa kita pada kesadaran yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita. Kita tidak hanya hidup berdasarkan pengamatan fisik saja, tetapi kita mulai merasakan energi yang berdenyut di segala sesuatu, baik itu orang, situasi, atau lingkungan. Ketika mata ketiga kita terbuka, kita menjadi lebih peka terhadap peluang yang datang dalam hidup dan lebih mudah untuk mengenali tantangan yang perlu kita atasi. Bayangkan hidup Anda seperti seorang navigator yang tidak hanya mengandalkan peta yang tampak di permukaan, tetapi juga menggunakan kompas spiritual untuk mengetahui arah yang benar. Kehidupan dengan intuisi terbuka memungkinkan kita untuk merasakan jalan mana yang harus diambil, kapan kita harus mundur, dan kapan kita harus maju dengan keberanian. Bahkan dalam hubungan, kita mulai merasakan energi orang lain. Intuisi membuka kita untuk lebih memahami niat dan perasaan orang yang berinteraksi dengan kita. Ini memberi kita kemampuan untuk berhubungan dengan lebih dalam, lebih empatik, dan dengan cara yang lebih spiritual. Dengan cakra ajna yang aktif, kita dapat menilai dan membuat keputusan yang lebih tepat, baik itu dalam memilih teman, rekan kerja, atau pasangan hidup. Namun, hidup dengan mata ketiga yang terbuka juga tidak berarti segalanya akan mudah. Terkadang, intuisi mengarahkan kita ke jalan yang penuh dengan tantangan. Tantangan ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang membantu kita tumbuh dan berkembang. Keberanian untuk mengikuti intuisi kita, meskipun itu tidak selalu nyaman atau mudah, adalah langkah penting dalam proses pencerahan.
Tantangan dan pelajaran dalam menggunakan intuisi. Walaupun membuka cakra ajna memberikan kemampuan untuk mengakses wawasan yang lebih dalam, kita harus memahami bahwa perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Mempercayai intuisi bukan berarti semuanya akan berjalan mulus. Seringkali, ego kita dan keraguan diri bisa muncul sebagai hambatan. Kita mungkin bertanya-tanya apakah kita benar-benar mendengarkan suara batin kita, atau apakah kita hanya terjebak dalam proyeksi pribadi. Sabar dan terus berlatih adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Setiap kali kita merasa ragu, penting untuk kembali ke praktik dasar kita, meditasi, pernapasan, dan latihan refleksi diri. Seiring waktu, kemampuan kita untuk membedakan antara intuisi sejati dan pikiran yang terdistorsi akan semakin kuat. Pelajaran terbesar yang datang dengan membuka cakra ajna adalah mempercayai proses. Setiap intuisi yang kita ikuti membawa kita lebih dekat pada pemahaman spiritual yang lebih tinggi. Bersyukur atas setiap langkah yang diambil dan membuka diri untuk menerima hasil apapun adalah bagian dari perjalanan spiritual yang membebaskan kita dari ketakutan dan keraguan. Cakra ajna, seperti halnya seluruh sistem cakra, membutuhkan perawatan dan perhatian yang berkelanjutan. Membuka mata ketiga adalah langkah pertama dalam perjalanan spiritual kita. Tetapi untuk mempertahankan dan mengembangkan kesadaran ini, kita harus berlatih secara teratur. Meditasi, refleksi batin, dan visualisasi adalah cara-cara untuk memastikan bahwa energi tetap mengalir dengan lancar melalui cakra ajna, sehingga kita dapat terus menerima wawasan dan intuisi yang lebih tinggi. Menjaga cakra ajna tetap terbuka bukanlah suatu hal yang terjadi sekali waktu, melainkan proses seumur hidup. Ini adalah komitmen untuk terus tumbuh, menjaga keseimbangan antara dunia material dan dunia spiritual. Meditasi adalah alat utama yang dapat kita gunakan untuk memperdalam pemahaman kita, membersihkan blokir, dan membuka cakra ajna lebih luas lagi. Bahkan setelah kita merasakan intuisi kita semakin tajam, penting untuk tetap melatih diri agar kita tidak kehilangan koneksi dengan dunia batin yang lebih dalam. Menjaga keseimbangan energi, menghindari gangguan dan ketidakseimbangan. Meskipun penting untuk menjaga cakra ajna tetap terbuka, kita juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam kecanduan spiritual atau terlalu bergantung pada intuisi. Cakra ajna yang terlalu aktif tanpa keseimbangan bisa menyebabkan kita merasa terpisah dari kenyataan fisik, hidup dalam dunia khayalan, atau ketergantungan pada suara batin yang tidak realistis. Sebaliknya, cakra ajna yang terblokir atau terlalu lemah bisa membuat kita merasa terputus dari wawasan spiritual dan keputusan yang datang dari intuisi. Untuk menjaga keseimbangan energi, kita harus terus mengingat pentingnya keseimbangan antara semua cakra. Selain itu, menjaga pola hidup sehat, baik itu melalui diet, olahraga, atau interaksi sosial yang positif, adalah bagian dari menjaga cakra ajna tetap stabil. Berjalan dengan intuisi, menghadapi dunia dengan mata ketiga terbuka. Begitu kita mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan intuisi kita, kita mulai berjalan dengan kesadaran yang lebih tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan mata ketiga yang terbuka, memungkinkan kita untuk merasakan kehidupan dengan lebih jelas, penuh makna, dan penuh kedamaian. Kita tidak hanya bertindak berdasarkan logika atau perasaan, tetapi kita bergerak melalui dunia ini dengan rasa koneksi yang lebih dalam terhadap diri kita, orang lain, dan alam semesta itu sendiri. Dengan mata ketiga yang terbuka, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Kita mampu mengenali peluang yang mungkin tampak kecil atau tersembunyi di hadapan orang lain. Kita mampu merasakan dan menghargai energi di sekitar kita, baik itu dalam hubungan, pekerjaan, atau perjalanan spiritual kita. Jalan ini tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah yang kita ambil dengan kesadaran spiritual yang tinggi membuka kita pada kemungkinan yang tak terbatas. Jadi mari kita terus menjaga mata ketiga kita tetap terbuka dan berjalan bersama intuisi untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih penuh makna, dan lebih terhubung dengan alam semesta.
Pada akhirnya, perjalanan untuk membuka mata ketiga bukan hanya tentang mengakses intuisi atau mendapatkan wawasan spiritual yang lebih dalam. Lebih dari itu, ini adalah perjalanan untuk kembali ke diri kita yang sejati, untuk menyatu dengan kedalaman batin yang ada dalam setiap individu. Cakra ajna atau mata ketiga bukan hanya sebuah konsep spiritual, tetapi pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi, yang membuka jalan menuju pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan, alam semesta, dan diri kita sendiri. Setiap langkah yang kita ambil dalam mengaktifkan cakra ajna adalah sebuah langkah menuju pencerahan, menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hidup kita. Dengan membuka dan menjaga mata ketiga tetap terbuka, kita mengundang lebih banyak kebijaksanaan, kedamaian, dan wawasan yang mengarahkan kita dalam setiap keputusan yang kita buat. Kita mulai hidup bukan hanya dengan penglihatan fisik, tetapi dengan penglihatan spiritual, yang memungkinkan kita melihat dan merasakan energi yang lebih dalam, yang menghubungkan kita dengan segala sesuatu di sekitar kita. Namun ini bukanlah perjalanan yang instan atau mudah. Terkadang kita akan menghadapi hambatan, keraguan, atau kebingungan. Tetapi dengan keyakinan dan komitmen untuk terus berlatih, kita akan semakin dekat dengan kesadaran penuh tentang diri kita yang lebih besar. Intuisi adalah hadiah dari alam semesta yang selalu ada di dalam kita, menunggu untuk diterima dan dijalani dengan penuh kesadaran. Mari kita berjalan dengan keberanian untuk mengikuti panduan batin kita, dengan ketenangan yang datang dari dalam diri, dan dengan kebijaksanaan yang mengalir dari cakra ajna yang terbuka. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya menemukan diri kita sendiri, tetapi kita juga menyatu dengan energi yang lebih besar yang menghubungkan kita semua. Terima kasih telah berjalan bersama dalam perjalanan membuka mata ketiga ini. Semoga setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat kepada kesadaran tertinggi, membawa pencerahan yang tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk dunia di sekitar kita. Selalu percayalah pada intuisi Anda, karena itu adalah suara batin yang membawa kita pada kebenaran sejati yang lebih tinggi. Dengan hati yang terbuka, mari kita lanjutkan perjalanan ini, menyatu dengan cahaya di dalam diri kita.